What's good YouTube? Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang fans challenge. Sebenarnya nggak cuman fans challenge doang sih, nanti berembet kemana-mana. Ya kayak bakal gue bahas kayak gimana sih awalnya fans challenge itu, abis itu kenapa bisa kayak gitu, abis itu emang bener nggak sih itu bisa jadiin acuan fans asli atau enggak. Terus mungkin kita bakal ngomongin tips gimana cara beli asli atau KW. Tapi selain itu nanti gue juga bakal minta pendapat kalian. Kalian juga tulis kolom komen di bawah. Jadi video ini adalah video diskusi. Nah karena video ini video diskusi, semua yang ada di video ini adalah opini pribadi gue tanpa sangkut paut siapapun. Jadi kalian juga bisa bersuara di sini. Kalian tinggal tulis di kolom komen di bawah kalau kalian punya pendapat menurut kalian gimana, dan ini adalah menurut gue. Yuk langsung aja kita mulai video ini. You ready? Let's go! Ya, sekarang gue sudah memegang fans ya. Kalau misalnya kalian tahu, ini adalah fans yang special custom by gue. Ini di giveaway-in kemarin sampai tanggal 13 doang. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini, sepatu ini udah ada pemenangnya. Selamat untuk yang menang, thank you banget udah ikut giveaway ini. Kalau belum menang, kalau misalnya buat kalian yang belum menang, kalian terus subscribe gue, share video gue. Semakin banyak gue akan bikin giveaway lagi. Ya, jadi fans challenge ya. Buat kalian yang belum tahu fans challenge itu apa sih? Jadi fans challenge itu adalah sesuatu yang lagi viral gitu di sosial media, kayak di Instagram or maybe di Twitter. Jadi kayak dia tuh ngelempar fans, dan fans itu akan kembali lagi ke berdiri begini, berdiri seperti semula seperti ini. Kalau kalian lempar ke lantai, mau kayak apapun kalian lempar. Udah banyak banget sih yang ikut fans challenge ini. Abis itu gue cari tahu fans challenge itu kenapa bisa viral. Nah setelah gue cari tahu di beberapa blog atau beberapa orang, jadi awalnya itu ada salah satu Instagramers yang dia tuh ngelempar fansnya dia, dan fans itu bakal balik lagi, dan dia bilang mau gimana pun kalian lempar itu bakal bisa balik lagi. Dan habis itu di like, di share sama orang-orang, dan dicoba juga sama orang-orang, dan menjadikan fans challenge itu adalah viral. Tapi di videonya itu dia bikin 2019. Wow, itu baru ya. Nah, setahu gua dari zaman 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu udah ada yang namanya dilempar fans, terus abis itu jatuh. udah ada yang namanya lempar fans, dan dia tuh bakal balik lagi. Dan itu ya benar, emang kayak sekarang gitu. Kayak itu tuh kayak mungkin asli atau enggak pada zaman itu, pada 5 tahun atau bahkan 10 tahun lalu, zaman gue sekolah, itu tuh udah ada gitu. Udah ada ngelempar fans nanti balik lagi. Wih, berarti asli atau KW. Itu tuh udah ada dari 10 tahun yang lalu. Sumpah ini gue nggak bohong. Ya berarti kalau ada orang yang kaget dan ngeviralin itu di 2019, berarti antara dia baru lahir di tahun 2018 atau ya dulunya nggak main. Ups. Nah mungkin dari kalian juga ada mungkin yang ngerasain kayak gue. Kalau fans challenge itu bukan fans challenge sih, dulu tuh nggak ada challenge. Dulu kan belum ada Instagram juga. Mungkin udah ada tapi belum pada main kali dulu. Mungkin mainnya Facebook kali ya. Jadi itu cuman buat main-mainan aja gitu, asli atau enggaknya. Nah gue pengen bahas kenapa sih sekarang bisa kayak gitu. Bisa kenapa sih fans tuh kalau misalnya dilempar ke lantai itu bakal balik lagi seperti semula, atau bakal berdiri lagi seperti semula ini. Nah ini adalah opini gue ya. Nanti opini kalian tulis aja di kolom komen di bawah. Pertama banget simple aja ya. Simpelnya adalah soulnya itu berat, lebih berat daripada uppernya. Kalau kalian ingat, fans itu diciptakan untuk main skate. Awalnya untuk main skate ya, sampai sekarang juga buat main skate. Dimana soulnya itu memang diberatkan untuk impact yang berkali-kali. Jadi lu buat hentakan berkali-kali untuk impact berkali-kali, yang memungkinkan lu ausnya itu ya nggak cepet, atau rusaknya itu nggak cepet gitu. Jadi ketika kalian bolak-balik seperti apapun, dia akan kembali ke awalnya karena soulnya itu lebih berat dari atasnya. Jadi kalau misalnya kalian ada posisi miring, kalau apa misalnya ketika dilempar, dia akan ke arah yang lebih berat, yaitu soulnya. Yang kedua, abis itu soulnya itu rata, dia flat, dan uppernya itu tidak rata sama sekali. Uppernya itu berbentuk seperti ini. Jadi mau kayak gimana pun, kalau misalnya kalian bakal uppernya dulu, nggak bisa stay gitu, nggak akan bisa stay gitu. Dia akan balik ke soulnya, dan soulnya ini rata, akan menopang seluruh sepatunya. Abis itu menurut gue dibantu sama yang namanya sentakan atau pantulan ya. Kalian tahu kan pantul kan, mantul kalian tahu kan? Mantap betul. Gari. Nah dengan ada pantulan itu memungkinkan sepatu ini memilih posisi mana yang lebih berat yang ada di bawah dan lebih flat, yaitu soulnya. Jadi misalnya kalian ini posisinya nyamping, ketika dia mantul dia ada gravitasi untuk siapa yang lebih berat, dan soulnya akan lebih berat, dia akan ke soulnya. Kalaupun uppernya lebih berat, ketika dia mantul dan dia memilih uppernya ini tidak rata, dan ketika tidak rata dia bakal oleng, dia bakal jatuh lagi ke soulnya. Kita anggaplah pantulan itu nggak ada, kita akan taruh dia pelan-pelan. Dia bisa
begini, dia bakal jatuh, dia bakal miring karena itu tadi mungkin kurang ada pemilihan gravitasi untuk mana yang lebih berat gitu. Nah tadi gue bilang juga salah satunya karena flat bottomnya. Gue mau buktiin sekarang pakai fans yang udah hancur. Ini adalah fans autentik gue yang udah hancur banget. Wafelnya dia rata, atasnya uppernya tidak sekuat ini. Dia udah nggak punya bentuk yang bisa bikin dia ngebounce gitu, yang mantul enggak. Jadi dia bisa dibilang agak rata juga. Kalau misalnya gue coba dia lempar antara sole dan atasnya, mungkin masih tetap sole-nya yang balik. Tapi kalau gue lempar uppernya dan tidak terlalu kencang lemparnya, pasti banget gak bisa balik. Dia pasti akan uppernya di bawah, sole-nya di atas. Yang kalian bilang itu fail, fans challenge-nya fail, dan bisa dikatakan itu palsu, padahal nggak juga gitu. Nah itu adalah fakta-fakta yang bisa gue share ke kalian menurut pendapat gue tentang fans challenge. Jadi logikanya fans challenge itu adalah semua serba kebetulan. Bahkan pernah ada gue baca, atau kemarin baru gue baca, itu ada penelitian yang bikin berkali-kali berapa puluh kali bikin fans challenge, dan peluangnya itu berapa persen, dan inti dari research itu adalah yang tadi gue bilang, yang pertama gravitasi dan berat, dan sisanya adalah kebetulan. Jadi kalau misalnya kalian lempar fans asli dan posisinya nggak benar, nanti misalnya kayak posisinya kebalik kayak gini, yaitu bukan fansnya yang salah, tapi emang kebetulan. Mungkin dari lemparnya, jauhnya, beratnya, pantulannya, itu semuanya serba kebetulan. Nah dari situ aja gue udah kasih kesimpulan dari kalian. Fans challenge atau ngeflip itu tidak bisa dijadikan faktor asli atau tidak. Misalnya kalian ketipu gitu, ada fans KW yang sole-nya juga lebih berat dari uppernya dan posisi semua presisinya sama, ya akan benar juga, akan begini juga ketika kalian balik gitu. Ya jadi intinya menurut gua fans challenge atau dilempar fans itu akan facing up lagi kayak gini, itu nggak valid. Jadi itu tidak menentukan asli atau tidak. Nah itu adalah salah satu mitos fans. Sebenarnya banyak mitos fans yang lain yang udah melekat di kita, karena fans itu melekat banget ya, dekat banget sama anak-anak muda Indonesia, terutama gua ya. Banyak mitosnya. Itu adalah mitos yang pertama. Mitos yang kedua, waffle code. Zaman dulu, mungkin 5 tahun 7-10 tahun yang lalu itu kode waffle. Karena dulu fans KW itu belum ngeh tentang kode wafelnya. Sedangkan fans asli itu ada kode waffles, dan kode waffles itu dulu dipertanyakan. Tapi lama-kelamaan KW semakin bagus, palsu semakin baik, dan palsunya itu tetap ada kode wafelnya. Yang kode waffle itu sekarang dijadikan mitos, karena sekarang semua KW juga ada kode wafelnya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Ya pokoknya intinya kode waffle sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak valid lagi. Habis itu heel tap. Jadi dulu fans itu heel tapnya itu tidak seperti yang sekarang ya. Beda, dia kayak lebih timbul kayak gitu. Dan yang palsu dulu tuh sempet nggak timbul, kayak masih fans yang jadul banget. Itu bisa dibilang KW atau enggaknya. Tapi sekarang balik lagi, yang palsu pun sekarang udah kayak aslinya gitu. Jadi itu udah nggak valid lagi, itu jadi mitos. Terus gimana sih supaya kita tahu yang bener asli atau enggaknya? Sebenarnya kalau ngomongin teknis ya, sebenarnya agak susah ya. Gue juga suka bingung gitu. Kayak misalnya sekarang bentukannya udah mirip-mirip, paling lu cuman bisa lihat dari stitchingnya rapih atau enggak, abis itu lem-lemnya rapi apa enggak, terus materialnya itu bagus apa enggak, paling cuman standar-standar kayak gitu. Tapi kalau gua disuruh nyaranin gitu, terus ditanya gitu sama kalian kayak Bang Nif, gimana sih kalau misalnya mau tahu fans asli, atau kalau gua mau beli fans asli tuh gimana sih? Yang pertama paling gampang banget adalah beli di official store. Udah ada di Indonesia, di mall-mall tuh udah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, beli di store yang terpercaya banget. Kayak contoh misalnya reseller banyak kan yang jual barang-barang asli yang udah terpercaya banget gitu. Terus kalau misalnya gue mau beli bekas gimana Bang? Karena kan bekas itu biasanya lebih murah. Nah, kalau misalnya kalian mau beli bekas, yang pertama kalau bisa kalian tuh beli aja di orang yang kenal. Jadi misalnya lu tahu nih, lu punya teman, oh temen lu tuh barang-barangnya asli kok. Abis itu lu lihat lagi, cek barangnya, terus lu bilang sama teman lu, ini asli kan, bener kan, lu jangan bohongin gue, lu ini gue nabung ini segala macam. Lu udah yakin kalau teman lu ini suka pakai asli, insya Allah itu asli. Yang kedua, kalau misalnya kalian ada reseller yang jual consignment gitu, kayak barang titipan gitu, kalian pastiin reseller itu garansi gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ini palsu atau ketahuan palsu, dibalikin duitnya, ya mudah-mudahan itu asli lah. Karena fans itu merupakan sepatu yang simple banget, produksinya juga tidak seribet sepatu-sepatu olahraga gitu, kayak sepatu Nike, sepatu Adidas. Jadi fans ini mungkin bisa dibikin home
home production gitu, sedangkan di Indonesia itu home production banyak, jadi bisa dikawein gitu, jadi lebih gampang karena dia juga teknologinya nggak ada gitu aja gitu teknologinya. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah menurut kalian tentang fans challenge, tentang mitos-mitos fans, habis itu tentang tadi membedakan fans asli atau palsu, atau tips-tips untuk belanja fans itu gimana, atau bukan fans doang, sepatu lain juga gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya, ini adalah diskusi ya, jadi gue pengen banget ada feedback dari kalian. Kalian tulis komen di bawah, lumayan banyak gitu yang bikin fans challenge. Kalian bisa cek di Instagram gue @hanifrd_. Gue juga bikin fans challenge di situ. Kalian udah buat atau belum? Kalian bisa share juga. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang fans lah, tentang begini-beginian lah. Ya pokoknya intinya mau brand lokal, mau brand luar, kalau bisa semuanya beli yang asli, jangan yang bajakan, jangan yang KW, jangan yang fake, jangan replika, jangan mirror, jangan perfect kicks, enggak. Jangan, beli aja yang asli, karena yang asli itu selain lebih awet, selain lebih bergengsi, kalian juga nggak bikin rugi negara gitu, karena bajakan itu lumayan merugikan negara loh. Kapan-kapan mungkin akan gue bahas. Ya udah, kira-kira gitu aja video gue untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif Chops.